Dalam forum tersebut itu hadir tokoh-tokoh masyarakat. Saya sampaikan bahwa ada banyak hal yang tidak ada tuntunannya. Pada saat itu suasananya menegangkan, semuanya pada protes, pada interupsi. Nah, jadi saya kayak dihakimi gitu kan. Nah, sana protes, sana protes, sana protes gitu kan. Wah, kayak ngubur kucing gue. Nah, karena bilang terus gimana ini tidak memanusiakan dan seterusnya. Nah, baik, yang kedua terkait hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, jadi bukan dalil untuk mengucap usolli. Nah, lalu bagaimana kalau orang-orang masih mengucap usolli? Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita bukan memberi hidayah. Jadi kalau kita sudah menyampaikan, tugas kita sudah selesai. Maka paling enak dalam berdakwah itu adalah mencoba untuk berlapang dada, hasilnya seperti apapun niscaya kita akan tenang, kita akan nyaman. Tapi kalau kemudian kita berpatokan, berpangku kepada hasil, bisa jadi kita kecewa. Wes dikondankan dani bola-bali ora iso-iso. Mulang ikrok gitu ya. Setiap datang diajari kok ora nambah-nambah. Itu mungkin ya gemedek. Nah, mungkin barakan mungkin ditemuk ya ono isine ora toh kok ora iso-iso gitu. Ya, kenapa? Karena orientasi kita bisa, tapi coba itu niatkan untuk ibadah. Kita dakwah itu niatkan untuk ibadah, mencari ridho Allah. Maka semakin dia sering datang, sering kita ajari, pahala kita tambah. Sehingga kita tetap nyaman. Raiso-iso rapopo. Ini dihitung tercatat sebagai pahala. Itu nyaman kita. Tapi coba kalau kita hasilnya harus bisa. Mungkin di senani warna-warna, ono isine ora iki. Nah. Dan itu termasuk bentuk nyuwun sewu. Itu mengedonkan mental juga, secara psikis juga tidak baik kalau sampai berkata seperti itu. Bahkan mungkin di malam gebrak meja nih, goblok, anak wong loh dibilang gitu kan. Kenapa? Karena orientasinya gendang cepet iso. Ya sudah, kita harus kita niatkan betul, luruskan niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima, alhamdulillah, bagian dari pahala kita. Tidak diterima, apa yang kita lakukan sudah tercatat sebagai amal soleh dan insya Allah tercatat sebagai ibadah. Semakin besar tantangannya, semakin besar rintangannya, maka insya Allah pahalanya semakin besar. Maka tak bosan-bosannya kita untuk senantiasa menyampaikan, meskipun bisa jadi respon masyarakat belum bisa menerima. Ada kalanya satu kebaikan itu disampaikan saat ini tapi diterima di kemudian hari, tidak diterima saat itu juga. Saya pernah satu saat diminta untuk ngisi taklim, untuk menjelaskan tentang bagaimana tata cara di dalam agama kita ketika ada orang meninggal dunia. Dalam forum tersebut itu hadir tokoh-tokoh masyarakat. Saya sampaikan bahwa ada banyak hal yang tidak ada tuntunannya. Pada saat itu suasananya menegangkan, karena ternyata saya adalah orang yang pertama kali di kampung tersebut menyampaikan kalau acara-acara tersebut tidak ada tuntunannya. Jadi menegangkan sekali. Semuanya pada protes, pada interupsi. Nah, jadi saya kayak dihakimi gitu kan. Nah, sana protes, sana protes, sana protes gitu kan. Wah, kayak ngubur kucing gue. Nah, karena bilang terus gimana ini tidak memanusiakan dan seterusnya. Nah, saya tetap dengan santai. Nah, karena memang saya sengaja diumpankan oleh takmir masjidnya karena belum pernah ada yang berani menyampaikan. Saya juga sudah bilang, berarti ini saya pertama dan terakhir. Artinya sengaja diumpankan untuk menyampaikan mana yang bid'ah, mana yang tuntunan. Sengaja diumpankan. Saya juga sudah menyadari ini saya yang pertama dan terakhir. Ya, pikiran saya sudah plong, pokoknya ini saya tugasnya menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak pun tidak masalah. Andai tidak diundang lagi tidak masalah. Dan betul, setelah itu ada WA masuk, bukan WA, waktu itu masih SMS, ada SMS masuk. Nah, ini jadi kacau ini. Nah, jamaah terbelah, jadi dua. Dan Ustadz tidak boleh diundang lagi. Nah, jadi saya tidak boleh diundang lagi. Yang membuat saya kaget, 7 atau 8 bulan atau 6 bulan kemudian saya diundang lagi. Saya diundang lagi. Kenapa? Karena ternyata setelah saya menyampaikan itu, masyarakat kalau setelah sholat itu sering diskusi, sakjane piye to tenane tuntunane gitu kan. Nah, jadi ternyata malah membuka peluang diskusi. Nah, lalu saya diundang lagi untuk menyampaikan materi yang sama yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan alhamdulillah sebagian besar menerima. Jadi hanya butuh waktu, kadang-kadang lagi ngerti no kaget. Nah,
tapi setelah tahu bisa menerima. Saya cerita lagi nih. Saya pernah ketemu seorang yang dia bekerja di lembaga ribawi. Dia kerja di lembaga ribawi itu sudah 20 tahun. Selama 20 tahun itu di lembaga tersebut selalu ada pengajian, kadang bulanan, kadang 2 mingguan. Selalu mengundang ustadz. Tidak ada satupun ustadz selama 20 tahun yang menyampaikan riba, padahal itu di lembaga ribawi. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang datang di lembaga ribawi tersebut menyampaikan tentang hukum riba dan hasil kerja di tempat riba. Marah semua itu direktur, manajer semua yang di situ. Tidak terima itu. Karena selama 20 tahun tidak pernah ada yang menyampaikan hukum riba di bank itu. Nah, pemuda ini kan Masya Allah, sampai kemudian dia tidak boleh ngisi lagi, nomornya diblokir. Nah, begitu nomornya diblokir, ternyata bapak ini dia mencoba untuk tanya-tanya ke ustadz yang lain, googling, tanya-tanya, oh ternyata yang disampaikan pemuda ini benar. 3 bulan kemudian dihubungi sudah tidak bisa. Nah, sudah tidak ketemu lagi dengan pemuda itu, tapi menjadi jalan bagi dia untuk kemudian meninggalkan lembaga ribawi. Jadi begitu dengar pertama, yuk kaget, kok ora oleh? Padahal 20 tahunnya buat gawe nongkrong ngundang ustadz terus, rata ono sik ngomong. Begitu disampaikan, kaget. Nah, jadi intinya kita sampaikan saat ini diterima alhamdulillah, tidak masalah, bisa jadi nanti diterima di suatu saat nanti. Yang ketiga tadi? Oh ya, baik. Untuk yang ketiga terkait kekagetan jenengan tadi, ketika sampai di sini, istri saya pun kaget pas di sini. Jadi kaget karena memang perbedaan tradisi. Sebenarnya itu bukan kepada tradisi, karena prinsip tradisi itu adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Sementara para ulama sendiri menyebut kumpul-kumpul makan di tempat rumah duka itu termasuk maktam, hukumnya minimal makruh. Bahkan sejumlah ulama dengan tegas menyebut itu adalah perkara baru di dalam Islam yang tidak ada tuntunannya, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam kategori tradisi. Apalagi kalau kemudian ada sesajinya, maka itu bukan bagian dari tuntunan agama kita. Karena kaidahnya al aslu fi adatinal ibahah tayaji syarifal ibahah. Hukum asal dalam adat itu adalah boleh selama tidak bertentangan dengan tuntunan syariat. Nah, karena di situ ada bertentangan dengan syariat, maka itu bukan termasuk adat. Karena syarat disebut adat tidak boleh bertentangan dengan tuntunan syariat. Ya, tugas kita sebenarnya hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak masalah. Karena kita ini bukan mencari jamaah, tapi melayani jamaah. Saya sudah sering sampaikan, ketika saya berdakwah, saya tidak bermaksud mencari jamaah, tidak, tapi melayani jamaah. Saya diundang datang, saya diminta untuk menyampaikan materi, saya sampaikan apa adanya. Kalau tidak diundang, ya wis, kita melayani jamaah, bukan mencari jamaah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk tidak diundang lagi. Yakinlah nanti akan ngundang ustadz yang lain kalau kita tidak diundang. Jangan pernah berpikir bahwasanya kalau kita tidak diundang dakwah mandek. Kalau tidak ngundang kita, yakinlah akan ngundang ustadz yang lain. Jadi tidak mungkin kemudian dakwahnya akan mandek. Nah, begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab.